Oke, halo semuanya, balik lagi bareng gua Marcel Jonathan. Kali ini gua bakal review updatean modifikasi si Renji nih. Nah, di video sebelumnya, di video terakhir ya maksudnya, si motor ini tuh masih full hitam dan udah berubah jauh lah tampilannya sama motor ini. Ntar gua kasih perbandingan ya, ini yang sekarang dan ini yang waktu di video terakhir. Nah, jadi udah banyak banget perubahannya dan kali ini gue bakal review apa aja perubahannya dan gue review total semua yang udah dimodif di motor ini berikut dengan harga-harganya. Jadi kalau kalian mau beli juga, kalian udah ada gambaran harganya itu berapa. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita mulai review part-partnya berikut dengan harganya. Dimulai dari depan. Di sini yang paling kelihatan ini windshield ya. Windshieldnya ini udah warna hitam dan ini bukan windshield original ya. Jadi ini gue ganti ya. Jadi bukan windshield original yang gue dekal gitu, gue stikerin, bukan. Tapi ini gue ganti dan gue bikin visor custom tapi yang bentuk original. Tapi ini yang warna black piano ya. Tuh, ini bisa kelihatan ya. Ini bukan windshield original karena windshield original tuh nggak kayak gini. Terus di bagian lubang bautnya juga beda ya sama originalnya ya. Kalau kalian punya versi pasti kalian tahu lah perbedaannya. Nah, ini bahannya itu akrilik dan juga tebal banget ya, hampir sama dengan aslinya. Dan ini harganya murah banget, cuman 200 ribuan doang. Kayak gini, ini benar-benar cakep dan keren banget untuk di Kawasaki Versys. Nah, ini bisa warna smoke, jadi yang masih bening, masih clear tapi smoke gelap. Bisa juga warna bening dan juga bisa black piano kayak gini. Nah, lanjut lagi ke bagian bawahnya cuy. Ini gue pasangin headlamp guard ya. Ini jelas untuk ngelindungin lampu misalkan dari ranting pohon. Jadi kalau kita lagi terabasan di hutan, ini bakal ngelindungin lampu banget dari ranting-ranting pohon atau kerikil gitu. Nah, ini bahannya tebal banget ya, kuat banget. Ini harganya cuma 900 ribuan. Tapi pakai ini jelas jadi tambah cakep motornya, tambah maco gitu. Nah, di video terakhir itu kan gue pasangin moncong bebek ya. Nah, sekarang ini udah gue lepas. Pertama karena gue bosen tampilan pakai moncong bebek. Kedua, kalau nggak pakai moncong bebek, ini motor jadi lebih kelihatan tinggi dan juga lebih gagah gitu. Dari samping tuh ya, jadi mirip Africa Twin, nggak ada paruhnya gitu ya. Lanjut lagi ke bagian sini, ini gue pakein handguard merek Rhino Guard. Ini replikanya dari Buckbuster ya. Jadi si bahan plastiknya ini sama tulangnya ini sama persis dengan Buckbuster, tapi dengan harga yang lebih terjangkau jauh ya. Ini harganya cuma 1 juta, sedangkan Buckbuster tuh di 3 jutaan. Nah, ini merek Rhino Guard dan ini gue udah custom logo jadi Versys X gitu. Ini stiker ya, cutting stiker. Oh ya, di bagian sininya juga bisa di-adjust ya, jadi bisa di-adjust ketinggiannya. Bisa pendek, bisa tinggi. Dan ini lagi ke setting di yang paling tingginya. Jadi tinggal rubah baut aja. Ini di posisi lubang atas. Kalau mau dikebawahin tinggal di posisi lubang yang bawah. Oke, terus di sini yang kelihatan jelas ya. Versys itu jelas penyakitnya adalah di lampu sen. Lampu sen ini patah terus, depan maupun belakang. Nah, yang depan ini gue udah ganti pakai sen model Versys 650 ya. Jadi mirip lah ya. Dan ini ditambah bracket lagi karena kalau nggak pakai bracket dia tenggelam. Jadi kan lubangnya di sini ya. Kalau nggak pakai bracket, sennya yang nongol cuman segini aja gitu. Nah, ini harganya cuman 150.000 udah sama bracket. Ini custom ya bracketnya ya. Jadi bentuk bracketnya gitu ya. Semoga kelihatan di bagian dalamnya karena ini rada backlight. Oke, berikutnya di bagian perlampuan. Di sini headlampnya gue udah ganti lampunya pakai RTD M01B. Ini udah pernah di review di video sebelumnya dan itu udah gue compare sama lampu standarnya Versys gitu. Karena Versys gue satu lagi itu lampunya masih standar. Ini keren banget dan cahayanya gokil banget, terang banget. Jadi bener-bener ngebantu kalian kalau di kota. Jadi kalau di kota nggak perlu pakai lampu tambahan, cukup pakai headlampnya aja yang bener-bener udah menghuni lah. Ini harganya cuma 350 ribuan sama pasang. Kalau di online tuh 200 ribuan kalau nggak salah. Karena memang pasangnya agak ribet ya si Versys ini ya. Nah, lanjut di bagian lampu tembak, lampu tambahan. Di sini gue pakai lampu tembak yang atas ini L4Z. Ini harganya 550.000 dan udah dapat cover kuning. Tapi gue lagi nggak pakai cover kuningnya.
Dan ini rata-rata gue nggak pernah pakai cover kuning karena untuk lampu kabutnya udah ada di lampu yang ini. Nah ini ntar bakal gue jelasin juga ya. Nah ini harga 550.000 dan ini gue pakai cuman buat lampu dim aja karena ini lampu dimnya itu nyambung ke bagian headlamp. Jadi kalau kita ngedim 3 lampu tuh nyala bersamaan gitu. Nah terus ini lampu gue pakai kalau di hutan-hutan, jadi yang nggak ada kendaraan dari lawan arah ini gue pakai gitu, atau di jalan-jalan yang super duper gelap dan sepi ini gue pakai baru karena ini bener-bener menyilaukan orang. Jadi kalau di kota, kalau kalian punya lampu ini usahakan jangan dipakai ya, bukan usahakan, jangan dipakai deh karena bener-bener bikin orang emosi. Lampunya ini lampu jahat. Nah terus bagian bawah ini gue pakai lampu dari Duromoto nih ya, Duromoto X1. Ini harganya cuman 700 ribuan aja, udah lengkap dengan bracketnya dan juga baut-baut di sini. Ini udah ada lampu warna kuning dan putihnya, jadi udah 2 ya lampu laser. Ini gokil banget terangnya. Dia lampu di 2 laser yang paling terang itu Duromoto. Dia cahayanya lebar, pekat dan juga terang, super duper terang, dan ada cut off-nya ya untuk low beam-nya, jadi nggak nyelawin orang. Nah kalau di kota kalian boleh nyalain lampu ini, tapi yang low beam-nya jangan high beam, karena kalau high beam sama aja nyelawin orang, kalau low beam kan enggak gitu karena ada cut off. Nah untuk di sini gue tambahin bracket ya. Nih, ini dudukannya buat taruh lampunya. Ini juga custom bracket, pakai bracket siku-siku ya L. Ini harganya custom cuma 35 ribuan 2 gitu sepasang. Oke lanjut di bagian sini ya, di bagian kaki-kaki ini masih standar pengereman segala macam. Yang gue ganti cuman ban aja. Nah di video terakhir itu bannya masih pakai Metzeler ya, tapi karena udah kemakan kilometer ya, udah jauh juga, jadi udah agak botak, jadi agak licin ya. Jadi ini gue ganti aja pakai Corsa Cross S karena ini ban ternyata setelah gue pakai ini enak banget. Gue udah pakai di kecepatan 90 detikungan sampai footstepnya juga kena. Ini masih nempel banget ke aspal, ngegrip gitu. Dan dulu gue kira ini bakalan licin karena murah ya, ternyata enggak. Ini bener-bener ngegrip abis di aspal, dan juga untuk di jalan-jalan tanah gitu, pasir, ini oke nih. Jadi kalau kalian mau nyari ban dual purpose jangan ragu ngambil ini. Gue dulu ragu dan setelah gue coba ternyata enak banget gitu. Nah ini yang depan ini pakai ukuran 110/80 ring 19. Nah, untuk yang belakang ini gue pakai ban paling besar dari Corsa ya, ukuran 140/80 ring 17. Nah ini harga bannya ini satu set depan belakang cuma 1,5 juta untuk Versys. Oke lanjut ke depan lagi. Ini cat gue repaint ya. Ini gue udah 2 kali nge-repaint dan sama hasilnya karena ini velgnya aluminium, jadi nggak bisa nempel, jadi pasti akan ngelupas. Untungnya di bengkel tempat gue ngecat tuh ada garansi seumur hidup gitu. Jadi ini bakal gue repaint lagi nanti pakai garansi ya. Nah ini nge-repaint depan belakang ini habis 500 ribu. Tapi ya mau catnya bagus, mau gimana pun pasti bakal ngelupas gitu. Gak mungkin gak ngelupas, emang heran sih. Oke lanjut di sini yang paling kelihatan ya. Ini gue udah dekal bagian fairing samping. Ini jadi warna black piano. Sebelumnya itu warna itu full hitam dan hitamnya hitam doff ya, tapi ada stripping gini juga. Nah ini sekarang di bagian tangki dan di bagian fairing depan ini gue lepas dan ini gue stikerin, gue dekal ya warna black piano dan juga stripping Versys yang kayak dulu gitu, karena black piano ini lebih kelihatan keker dan lebih kelihatan bagus aja. Jadi gue ganti dan ini dekal cuman ngabisin 450 ribu untuk bodi samping ini. Nah kalau di bodi belakang ini masih pakai stiker yang dulu ya gitu, jadi masih hitam doff karena nyamain dengan bodi kasarnya ya, yang plastik gini disamain sampai ke belakang. Oke lanjut di sini di bagian crash bar gue pasangin crash bar protector. Ini sesuai namanya untuk lindungin crash bar, jadi kalau jatuh crash bar nggak lecet lah, minimal ada ini. Dan ini bahannya plastik tapi kuat banget karena udah gue pernah jatuhin juga nih motor, sengaja dijatuhin waktu ke lau gitu, dan ini aman gitu. Yang dijatuhin itu sebelah sini, kita lihat ya tuh, ini masih aman-aman aja, mantap, kuat. Harganya 200 ribu ya kan. Gue belinya ini di Posko Touring Bandung
Aksesoris Center kalau nggak salah nama Tokopedia-nya. Kalau kalian mau ini kalian bisa komen, ntar gua kasih linknya. Oke, lanjut ke sini. Mesin nggak ada ubahan, tapi nanti kedepannya rencana gua mau pakein max wire dan juga businya gua ganti bridge yang katanya tenaganya bisa lumayan nambah, dan RPM-nya yang tadinya limitnya di 13.000 bisa jadi 15.000 gitu. Oke, lanjut ke cockpit dulu ya. Jadi di bagian cockpit sini udah banyak juga sebenarnya yang ditambah-tambahin ya. Kayak ini gue tambahin phone holder merek M15. Ini harganya 450.000 dan ini kuat banget dan bisa di-adjust ketinggiannya. Jadi suka-suka kalian gitu. Terus di bagian sini stang gue pastinya pakein racer tambahan. Ini dari Protaper, yang harganya cuma 150.000 racer ini ya. Dan ini bentuknya beda dari yang biasanya dipakai ya. Biasanya itu kan yang ada lubang di tengahnya gitu. Ini beda lah bentuknya. Terus lanjut di bagian sini, ini gue tambahin apa namanya ya, untuk nyangga tangan di gas supaya nggak terlalu pegel kalau perjalanan jauh, supaya nggak harus ngegas terus gitu. Terus di bagian sini ini saklar Duromoto ya. Jadi ini saklar yang buat lampu Duromoto. Ini sakarnya harganya 100.000 dan belinya terpisah sama lampu. Nah, terus di bagian sini phone holdernya kenapa gue nggak taruh sini? Karena di sini rencananya gue mau kasih phone holder yang waterproof. Jadi ada 2 phone holder. Kalau hujan gue taruh di sini HP-nya karena tetap butuh Google Maps kalau touring-touring jauh. Kalau nggak hujan di sini, karena kalau misalkan lagi kondisi panas, HP dimasukin ke dalam phone holder waterproof itu panas banget HP-nya. Jadi gue taruh sini. Nah, ini pakai bracket spion ya, dudukan spion, mereknya Motobar. Bentar, nggak kelihatan ya tuh. Iya. Nah, ini harga bracketnya di 25.000 dan kokoh banget, tebal besinya. Dan untuk dudukan HP-nya, phone holdernya ini pakai GUB G81, harganya cuman 100 ribuan. Jadi murah tapi kuat, karena ini gue udah coba sendiri. Gue pakai di kecepatan 140 waktu di Ranca Buaya ya. Kalau kalian udah pernah ke Ranca Buaya pasti tahu. Pakai di kecepatan 140 ini aman, nggak jatuh sama sekali, nggak goyang, karena ini kuat banget tuh. Gue goyangin ini malah stangnya yang goyang, saking kuatnya. Oke, terus ini klakson gue ganti pakai Denso waterproof. Ini harganya 225.000 plus relay. Kita cek sound. Mantap, keras banget. Jadi rata-rata orang yang di klakson sama motor ini biasanya badannya bergetar karena kaget. Oke, di sini di bagian tangki gue pakein tank pad dari WR3. Ini yang tipe slim karena Versys cocoknya tipe slim ya, bukan yang universal gitu loh. Tahu kan yang lebar. Nah, Versys gue satu lagi si jeruk itu pakainya universal, jadi agak ngebuka-buka di bagian sininya. Kalau ini slim kan ngepas banget ya. Jadi pas banget sama tangki motornya. Ini harganya di 240.000. Gue belinya di Yongjaya Motor Bandung. Oke, lanjut lagi di bagian sini gue pasangin cup holder atau bottle holder. Ini mereknya Moto Wolf nih. Tuh ya, Moto Wolf ini harganya 150.000. Ini juga kuat banget ya, kokoh, dan juga ditaruh botol minum ini nggak jatuh walaupun dipakai di jalan yang agak adventure gitu ya, kayak terabas-terabasan ini aman gitu. Ini gua bracketnya gue pasang di bagian sininya. Terus ini bisa di-adjust ya, jadi dia bisa diputer-puterin gitu. Oke, selanjutnya kalian juga tahu ya pasti yang punya Versys itu joknya tuh keras banget, jadi harus ganti busa. Nah, biasanya orang ganti busa itu sekarang ganti kulit, tapi gue enggak, karena kulit Versys ini enak banget nih. Kulit Versys ini nggak panas dan juga udah nyaman, cuman perlu busanya diganti. Dan ini busanya gue udah ganti pakai latex tuh ya, jadi dia empuk banget, mau depan mau belakang. Harganya cuma ngabisin 400.000 doang. Di bagian perkoplingan dan pengereman standar semua, tapi paling kopling nanti kayaknya agak mau gue ganti karena mulai nggak enak nih kopling ini motor ini nih. Jadi mungkin ada gue ganti, mungkin master koplingnya atau tuasnya doang, kita lihat nanti. Selanjutnya yang kelihatan jelas di sini adalah
Gue pakai sidebox dari Givi E23OR. Ini yang model Pannier ya. Jadi ini box plastik tapi model Pannier. Ya, ini box cocok banget untuk Versys gitu nih. Kalau kalian lihat dari belakang, tuh tampilannya begitu. Cocok abis sama Versys. Ini box harganya sekarang 2,9 juta. Boxnya aja belum sama bracket. Nah, ini bracketnya gue pakai yang original Givi juga, yang PNP langsung sama Versys. Ini lagi 900.000, jadi kurang lebih sekitar 3,8 juta ya. Buletin lah 4 juta lah untuk sidebox. Ini juga nyambung ke lampu sen. Ini kabel buat ke lampu sen ini. Kita bisa cek. Nih, dia nyala ya. Kalau siang-siang agak nggak terlalu kelihatan karena ya memang ini panas banget Cilau. Kalau malam-malam ini terang banget, gokil lah. Oke, untuk di top box ini gue pakai Givi E43 ADV. Nah, tapi sekarang gue lagi nggak pakai karena gue lagi mau coba pakai tailback. Nah, ini sebenarnya tuh tank bag dari Kontin ya kan, yang biasanya taruh di sini, yang pakai magnet. Tapi ini gue iseng, gue cobain ternyata bisa jadi tailback. Caranya tuh tinggal dilepas bagian magnetnya, terus di bagian dibolongin nih, dibolongin, terus gue pasangin kabel tis di sini ke bracket. Jadi di kanan dua lubang, di kiri juga 2 lubang. Nah, di sini gue pakai kayak karet gitu ya, tali karet gue cantolin ke sininya, jadi dia kuat banget tuh, nggak bisa goyang, maksudnya nggak akan jatuh. Ini juga isinya banyak nih, gue lagi banyak isi ya. Ada jas hujan, baju ganti, sarung tangan 2, topi, di sininya masih ada bearing, di sini juga banyak lah, pokoknya banyak tempat. Dan ini kuat, dan juga udah dapat waterproof ya, casing waterproof guys. Ini harganya cuman 400 atau 500 ribuan, gue juga lupa karena udah lama belinya. Waktu ini gue beli waktu zaman masih pakai MT15. Nah, untuk box tadi gue pakai Givi M43 ADV, itu harganya di 2,3 juta sekarang. Nah, di bagian sini, bagian belakang nih, jelas ya, ini lampu sennya udah bukan lampu sen original lagi, karena ini gue pakai lampu sen yang model Yamaha Fiction yang baru, sama MT15 itu sama. Ini harganya cuman 100.000 nih, 150.000 sama bikin bracket tutupan nih di bagian sininya yang besi ya. Jadi habis 150.000, dan ini terang banget. Dan juga menurut gue nih lampu sen cocok banget sama Versys karena lampu sennya tuh lumayan lebar gitu. Terakhir di sini knalpot, ini gue pakai Yoshimura replika ya, ini Purbalingga, dan ini bentar lagi bakal gue copot karena ini juga zamannya operasi Lodaya ya di Bandung dari tanggal 13 sampai 26. Jadi ini bakal gue copot dulu pakai knalpot standar, dan nantinya gue bakal beli knalpot custom tuh, gedenya juga kayak gini, bentuknya begini tapi yang polos, jadi nggak ada bermerak gitu. Supaya kalau gini sebenarnya gue malu, dan waktu itu gue beli itu gara-gara iseng aja, gue pengen nyobain motor ini kalau pakai knalpot racing. Dan ini gue beli cuman di harga 500.000 aja, dan ini slip on ya, jadi headernya pun header originalnya. Nah, ini gue pasangin header cover header. Nah, ini karbon original nih, ini kan plastik nih, stiker KW. Kalau ini original, ini harganya 200.000 nih sama pasang. Ya, mungkin segitu aja cukup ya, gue rasa. Dan gue rasa nggak ada yang ketinggalan lagi yang gue bahas. Dan ini gue bakal kasih lihat kalian totalnya modifikasi motor ini. Nih, gue udah gue catat totalnya ya, karena backlight kita pengen look situ yang adem. Nah, jadi ini list modifikasinya ya, ada 28 item ya. Gua rasa ini udah semua udah gue sebutin tadi, udah gue review. Nah, ini totalnya di angka 15.780.000. Jadi untuk bikin motor kalian kayak begini, kalian siapin dana 16 juta lah untuk sekalian sama jasa-jasa pasangnya gitu ya. Oke, mungkin segitu aja yang gue bisa review di video kali ini. Nah, jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan juga komen harus review bagian apanya di motor ini. Dan kalau kalian mau tanya-tanya silahkan tanya, dan gue bakal bales. Terus yang pastinya jangan lupa subscribe channel gue bagi yang belum. Dan juga nanti di video selanjutnya gue bakal compare Versys 250 gue yang ini sama yang satu lagi yang jeruk. Jadi satu lagi itu dipakai bokap, dan ini
gue yang pakai gitu. Jadi gue bakal compare perbedaan modifikasinya di antara kedua versi tersebut. Dan for your information, dua-duanya tuh versi tourer dan orange. Tapi yang satu lagi tuh masih benar-benar sempurna karena kilometernya pun sekarang baru jalan 6.000, dan waktu gue ambil tuh cuman 150 perak. Dan gue ambil versi itu waktu di tahun 2021 bulan April gitu. Dan modifikasinya kurang lebih mirip kayak begini, tapi itu lebih head on gitu. Walaupun lebih sedikit tapi itu lebih head on. Jadi di next video gue bakal bandingin motor ini dan yang satu lagi. Oke, thanks for watching and bye.